Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Catur, NIM 4143017013. Saya dari mata kuliah Teknik Debating dari dosen pengapu Bapak Edi Cahyono. Dan ini Mas. Saya perkenalkan, nama saya Akmaluddin Malik Gilalan. Saya mahasiswa KPI semester 5 jurusan PR, dan di sini saya akan membantu kawan saya Muha Catur untuk debat di Makul Teknik Debating. Teknik Debating. Oke. Pada materi kali ini saya akan mengangkat tema hukum mati para koruptor. Oke, Mas Akmal. Di sini saya akan mempertimbangkan bahwasanya kalau hukum mati terhadap koruptor itu merupakan suatu hal yang absurd di negara ini, karena di dalam pasal pun ada, tetapi di dalam eksekusi atau di dalam menjalankan pasal tersebut, dalam kata lain legislasinya ada, akan tapi di eksekusinya itu masih kurang 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 terpapar dengan jelas, karena secara hukum ada, akan tapi secara eksekusi itu masih simpang siur untuk pelaksanaannya, seperti itu, Mas. Oke. Nah, menurut saya untuk masalah hukum mati untuk para pidana koruptor itu perlu adanya diadakan, karena itu udah terpapar di pasal UUD 1945, yang dimana di situ untuk koruptor kalau nggak dihukum mati ya tuman, karena hari ini penyakit di negara Indonesia adalah koruptor bagi para pejabat-pejabat yang terpilih oleh rakyat. Seperti itu, Mas. Oke, jika kita sinkronasikan ya memang suatu hal akan jalannya sistem itu merupakan, yang pertama ada suatu materi dan itu ada eksekusi. Benar apa kata Mas Amal seperti itu, akan tapi kan jika kita tinjau dari kasus yang terjadi, bahwasanya kalau hukum mati suatu koruptor itu merupakan tindak lanjutan atau prosesi hukum, di mana memang hukum pun secara pelaksanaan itu kan ada suatu tahapan, di mana itu ada prosesi. Yang pertama ada dari jaksa dulu ke kejaksaan dan sampai ke eksekusi, yang dimana itu memang dari penjara atau mungkin dihukum mati, seperti itu, Mas. Tapi selama ini dalam kasus yang berada di Indonesia, bahwasanya kalau ada koruptor yang memang dihukum mati itu kan termasuk dalam pasal yang paling sepengetahuan saya itu adalah dana yang dikorupsi itu adalah dana bantuan atau dana yang selama seperti yang kasus sekarang ini kan, dari yang kemarin itu kan ada dana di saat pandemi ini, dan itu dikorupsi oleh salah satu menteri juga, dan itu merupakan suatu kasus yang sekarang. Dan jika kita tinjau dari perkataan Mas Akmal tadi, memang kalau Mas Akmal memang setuju, akan tetapi dalam kasus sebelumnya itu dalam bencana banjir juga ada bupati juga yang korupsi, akan tapi itu belum sempat dieksekusi, Mas. Jadi kalau kita tinjau, itu permasalahannya adalah salah satunya adalah satu kurangnya penegasan, memang kurangnya penegasan. Akan tapi juga masih banyak kita tinjau juga, karena mungkin kan menurut saya kenapa itu belum bisa dieksekusi itu karena eksekusi suatu hukum mati itu bukan hal yang mudah. Karena itu berkaitan dengan, nanti kita berkaitan dengan HAM, juga banyak warga sipil pun, kalau secara saya membaca teori, warga sipil dan dari pihak-pihak HAM yang menentang itu juga ada, Mas. Jadi kalau menurut saya hukum mati itu belum terjalannya karena adanya gesekan yang kurang persetujuan dari pihak sipil, dan juga untuk mengeksekusi itu pun masih banyak tumpang tindih yang belum terpecahkan, seperti itu, Mas. Kalau ngomong hukum mati ya harus dihukum mati, Mas, karena emang itu udah ada pasalnya yang jelas. Kalau masalah pandemi hari ini, dampaknya pandemi itu semua orang berdampak, dimulai dari pedagang, dimulai yang lain pun juga masyarakat itu juga terdampak untuk masalah pandemi ini. Nah, kalau kita tinjau lagi, hukum mati yang ada di Indonesia itu yang terlaksana cuman di teroris. Lah, oke lah, itu juga menyebabkan ataupun kerugian masyarakat, ataupun yang mati pun juga banyak karena pengeboman dan yang lain seperti itu pas zamannya Amrozi. Tapi itu dihukum mati benar-benar, tapi nggak direhabilitasi. Mengapa itu nggak direhabilitasi dulu, tapi nanti nak semisal emang nggak bisa, ya udah dia dihukum mati. Nah, hari ini di Indonesia banyak koruptor, tapi kenyataannya
penjara ataupun di sel sama pemerintahan kalau memang dia terdakwa sesuai dengan proses dari KPK, terus sesuai dengan proses prosedur hukum yang ada di Indonesia, itu malah di sana dimewah-mewahkan. Dia bisa di dalam penjara juga fasilitasnya juga ada, wifi pun juga ada, mungkin juga untuk masalah makan juga terjamin. Beda dengan masyarakat yang dia terkena hukum yang enggak disebandingkan yang dirugikan, cuman maling sandal, maling tumbuhan ataupun nenek-nenek itu juga dipenjarakan kayak gitu. Jadi kurang adil menurut saya untuk masalah hukum ini. Apa jangan-jangan ini ada masalah dengan kekeluargaan yang ada di pemerintahan di atas gitu. Oh itu keluarga saya, berarti emang dia nggak boleh dihukum mati karena itu bagian keluarga saya. Seperti itu mas. Nah menurut saya seperti itu. Tapi ya ini mungkin sekedar apa ya, pemikiran saya mas. Kalau saat ini jauh mungkin memang benar koruptor itu memang ada pasalnya dan itu memang harus dieksekusi mati. Selain kita mempertimbangkan dari hak asasi manusia atau mungkin apa ya, banyak level yang memang tidak suka dengan adanya hukum mati tersebut. Akan tapi jika kita tidak suka dari pertimbangkan apa ya, dari kalkulasi kemaslahatan masyarakat, apabila tadi ada ketidakkeseimbangan antara hukum dan lain-lain, mungkin kalau menurut saya itu adalah kesalahan dari pihak hukuman, dari pihak penerjemah hukum. Dalam kata lain konteksnya tadi ada nenek-nenek yang mencuri sendal, akan tapi dia dihukum penjara. Dan penjara pun sama-sama koruptor juga di penjara. Akan tapi dalam konteks penjara pun beda, fasilitas ada dan lain-lain. Kalau menurut saya, karena saya berpegang teguh di adanya hukum mati itu menyelanggarkan dan HAM dan lain-lain. Ya mungkin kalau menurut saya itu adalah konsekuensi dari penegakan hukum. Bisa dibilang kalau bahasanya penegakan hukum itu yang salah bukan dari hukum matinya, tetapi ini dari penegakan hukum. Karena itu termasuk prosesi hukum. Pemilihan hukum dan fasilitas hukum pun itu termasuk dalam prosesi hukum. Kecuali dalam finali hasil hukum itulah yang menentukan. Kalau dalam kita bisa bicara bahasanya kalau 1+1 sama dengan 2. Itu adalah hal yang fleksibel dan itu hal yang paten. Bahasanya salah harus penjara, salah harus penjara semua. Tapi dalam penjara ini kan itu kan beda. Itu penjara kok yang ini enak, yang ini tidak. Nah, sedangkan yang itu menjadikan permasalahannya mas. Sedangkan kalau sebenarnya kalau menurut saya semua penjara itu harusnya sama-sama susah. Akan tapi itu bukan salah dari konteks apa ya? Konteks pelaksanaan. Alami ini konteks dari kesalahan dari kebocoran-kebocoran yang terjadi. Mungkin seperti tadi Mas Akmal bicara seperti apa? Ada masuk kekeluargaan dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya pemilihan penjara pun bukan suatu masalah, akan tapi ini soal yang menjadi masalah adalah konteks saat penyajian di penjara itu tersebut mas. Iya nak, gimana ya nak untuk masalah hukum mati untuk koruptor hari ini juga banyak yang koruptor, juga banyak yang korupsi, juga banyak yang mencuri uang rakyat karena itu adalah hak-hak untuk rakyat, uang yang dikembalikan untuk rakyat di masa pandemi karena ini ngomongnya konteks pandemi yang dikorupsi, uang yang untuk kemaslahatan di umat Indonesia untuk masalah pandemi itu juga berdampak sangat-sangatlah miris kayak gitu. Nah kemarin-kemarin banyak koruptor cuma di penjara dan emang habis itu nanti keluar dia nyalon lagi dan dia menjadi pejabat lagi tanpa ada pertimbangan-pertimbangan yang pasti, ya bakal nanti juga dia nggak trauma masalah yang dikorupsi itu kalau emang nggak ada penegasan terkait perihal hukum yang ada di Indonesia kayak gitu mas. Nah semisal emang itu tadi sampean itu sepakat untuk masalah nggak dihukum mati karena HAM. Hari ini banyak pelanggaran HAM yang sangat rancu yang ada di Indonesia yang nggak ditegakkan oleh hukum, bukan cuman korupsi ya gitu. Tapi nah untuk korupsi saya harus ada tindak lanjutnya ataupun harus ada penekanan kembali untuk masalah hukuman mati untuk para koruptor biar orang memandang oh aku koruptor, aku ingin seperti dia karena dapat uang itu gampang untuk menjadi koruptor itu dia takut karena udah ada tragedi satu koruptor dihukum mati
kayak gitu. Oke. Tetapi harus sesuai dengan undang-undang yang jelas. Tapi untuk masalah pandemi itu menurutku itu jalan banget karena itu untuk kemaslahatan umat, dan ini yang terdampak itu bukan cuma 1-2 orang ataupun pejabat itu enggak, tapi semua stakeholder yang ada di Indonesia itu juga terdampak masalah pandemi. Banyak yang di PHK, banyak yang pengangguran, yang dulunya kerja di pabrik tapi di PHK, terus juga banyak pabrik-pabrik ataupun pengusaha-pengusaha yang bangkrut karena masa pandemi ini. Kayak gitu, Mas. Oke. Kalau hal yang saya simpulkan di sini ya memang prosesi hukum itu memang harus dijalankan seperti itu ya. Jadi memang wajar bila dari banyak lembaga atau label-label kemanusiaan yang tidak sangat support terhadap terhadap eksekusi mati tersebut. Akan tapi jika kita tidak juga dari negara-negara lain seperti Korea Utara mungkin, atau bahkan di Jepang sendiri pun kan ada prosesi di mana kalau korupsi hukum mati sendiri, dia bunuh diri dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kalau konteks yang saya ambil dari pembicaraan kita pada siang hari ini mungkin yang pertama bahwasanya kalau kesalahan yang fatal itu bukan di saat kita mendapatkan hasil eksekusinya, akan tapi di mana saat kita menyelaraskan seperti tadi kenapa di penjara itu berbeda, ada hukum masih tumpang tinggi, dan ya ada istilah bahwasanya kalau tumpul ke bawah tajam ke bawah tumpul ke atas seperti itu. Jadi kalau dalam penyelenggaraan hukum itu masih memang kurang maksimal, nah itu perlu kita kaji bersama-sama dan lain-lain. Akan tetapi jika ada koruptor seperti itu, memang kalau jika ada hukumnya itu bisa dieksekusi secara mati, dan mungkin pertimbangannya lagi adalah eksekusi mati itu terhadap ya tadi itu dari kemanusiaan dan lain-lain seperti itu, Mas. Dan mungkin kalau ada kekurangan dan masukan nanti bisa ditambahin oleh Bapak dosen dan lain-lain. Nah, kalau sekiranya ini adalah materi yang memang benar-benar kita kita miliki ya, kita dari informasi dan lain-lain. Kalau ini mungkin pendapat kita pribadi, saya Muhammad Catur dan juga ini Mas Akmal mengucapkan terima kasih dan undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.